Baik pemirsa, teman-teman di rumah, Dr. Hengki Tompo ini adalah seorang dosen musik, kaprodi, ketua program studi jurusan musik di STT Internasional, Harvest Internasional ya. Kemudian beliau juga pengamat, pemerhati permasalahan sosial dan politik. Nah, pada segmen terakhir ini kita akan mencoba ngobrol, Mas Hengki. Ini kembali kita berbicara tentang musik. Kembali ini ke pasti sudah laptop, di luar kepala ini ya. Jadi, Mas Hengki, Anda adalah Direktur Eksekutif Perkumpulan Profesi Musik Indonesia, disingkat Perpromi. Bisa dijelaskan apa itu Perpromi dan apa saja kegiatannya, Mas Hengki Tompo? Baiklah, terima kasih Mas Gatot. Jadi kita habitus aslinya itu orang berangkat dari disiplin musik ya, seni. Nah, Perpromi adalah sebuah lembaga baru ya, asosiasi profesi lah gitu, yang berdiri kira-kira tahun lalu dimulai itu, baru kurang dari setahun berjalan. Itu adalah organisasi profesi yang merangkum kira-kira lintas profesi musik ya. Jadi tidak hanya musisi yang di industri, tapi juga para guru-guru musik, para pemain musik yang barat, musik tradisional, dan juga para akademisi. Akademisi itu kan ada yang dosen, ada penulis, peneliti. Nah, agar bahwa tujuan utama agar ekosistem musik di tanah air tuh tercipta. Semua komponen-komponen itu kita rangkul. Jadi nggak berbicara musik, isinya orang rekaman di industri aja gitu. Itu salah satu segmen dari musik hiburan lah. Gitu. Tapi ini semua. Jadi kita rangkul semua supaya mengorganisir diri, membuat komunitas sendiri agar bisa mengkonsolidasikan diri gitu loh. Bagaimana peta kita ke depan? Ekosistem seperti apa yang harus kita bangun? Apa kontribusi kita bagi masyarakat, bagi dunia, khususnya bagi dunia kesenian sendiri. Sebab ini kan jalan sendiri-sendiri semua. Saya kira itu suatu kewajaran seperti ya bidang lainnya begitu, bidang hukum ada Kadin, Ikatan Advokat, ID dan lain-lain. Ya dunia musik juga harus punya organisasi seperti itulah. Nah kegiatan sudah banyak ya. Syukurlah sejak COVID melanda tanah air ya. Itu hampir setiap minggu mengadakan kegiatan, baik kajian-kajian musik, ada bedah buku, bedah karya, webinar, seminar, workshop, maupun ada virtual konser yang ya belum maksimal, tapi kita adakan secara terus-menerus. Dalam waktu yang singkat sudah ada beberapa lembaga negara ya, seperti Kementerian Pariwisata, Ekonomi Kreatif sudah mau bekerja sama dan mau membantu mensupport. Demikian juga Kemendikbud, Ristek juga mensupport. Saya kira luar biasa ini lembaga baru berdiri tapi sudah direspon dengan baik oleh masyarakat. Dan anggotanya itu mulai dari Sabang sampai Merauke ada semua. Aceh ada, Padang, Denpasar, Yogyakarta. Dari berbagai profesi ya. Tadi Anda bilang berbagai profesi. Tidak hanya akademisi, praktisi. Semua ada ya. Jadi kami masih membuka diri, silakan bergabunglah. Ini prinsipnya gotong royong dalam asosiasi ini, bukan milik seseorang, milik kelompok, tidak. Sebagai generasi kita membuat meninggalkan sebuah legasi untuk supaya generasi berikut juga bisa kalau berjuang itu punya perahu gitu loh. Jadi ada lembaga seperti ya umumnya profesi yang ada lah. Baik, bagus, luar biasa, Dr. Hengki Tompo. Selain dia juga seniman musik, ketua program studi di STT International Harvest, juga ketua atau direktur eksekutif Perpromi ya, Perkumpulan Profesi Musik Indonesia. Di samping sebagai seorang seniman musik dan penggagas pegiat ke sosial ya, Anda juga akademisi dan peneliti. Bagaimana Anda melihat dunia riset di tanah air kita, Mas Hengki? Apakah kultur penelitian sudah terbangun dengan baik, dan bagaimana Anda melihat publikasi-publikasi ilmiah untuk bidang musik
secara khusus terkait Anda juga sebagai seorang ketua Perpromi tadi? Oh ya, itu ada dua aspek tadi saya lihat tadi sih. Pertama aspek kultur penelitian di tanah air ya. Mungkin ini perlu diberi porsi perhatian yang tinggi lah itu. Saya kira untuk kultur penelitian ya. Kita lihat aja dari SD itu kan budaya untuk anak-anak bertanya, mengkritisi itu kan belum dibiasakan kan budaya itu. Malah disuruh menghafal gitu. Jadi anak-anak itu lebih menghafal segala sesuatu itu bisa, tapi untuk bertanya kenapa segala sesuatu seperti itu jarang diberi ruang itu. Ruang imajinasi, kreativitas, produktif itu bermuara pada bangsa yang produktif atau bangsa yang konsumtif. Nah, di situ mulainya. Nah, selayaknya kita sebagai masyarakat, negara itu memberi perhatian. Contohnya bisa nggak? Sekali Presiden Center bikin lomba meneliti untuk anak-anak aja. Tingkat anak-anak SD sampai SMP lah ya. Ya mulai meneliti apa yang mereka makan, dampaknya terhadap kesehatannya sendiri. Dengan demikian dia menyeleksi makanan yang masuk ke tubuhnya. Contoh seperti itu. Diberikan hadiah sponsor yang besar-besar. Jangan cuma lomba lagu pop itu hadiahnya sampai ratusan juta. Ya bikin seperti idol tapi tentang penelitian. Itu saya kira itu upaya untuk membuat kultur penelitian. Jadi itu orang tua atau seorang memuji anaknya itu tidak hanya memuji anaknya dengan hal-hal tertentu gitu loh, material, tapi hal-hal yang menyangkut kreativitas. Juga kultur itu bisa terbangun kalau masyarakat tuh menghargai orang lain itu bukan numpak opo gitu loh, punya opo, punya apa, bukan begitu. Tapi sudah berbuat apa karyanya. Itu kalau mau membangun kultur penelitian. Maksud itu sudah mulai muncul, tapi belum sepenuhnya saya kira. Banyak dosen meneliti, tapi tujuannya untuk mengejar biar jadi guru besar. Masih begitu. Belum, memang saya senang meneliti gitu loh. Karena habitat saya meneliti itu. Itu yang belum. Khususnya bagi bidang musik, mungkin ya orang musik atau orang seni sangat kreatif ya. Ya terkadang ya, saya pernah ngomong pada Profesor Bram dan Profesor apa itu, mungkin orang musik perlu dititik beratkan juga bahwa pembuatan karya itu adalah sebuah novelty juga, sebuah karya yang dibuat karya seni itu juga setingkat dengan penelitian-penelitian yang lain juga. Saya kira sudah dimulai kok itu, hanya belum disosialisikan secara menyeluruh ke semua dosen-dosen atau peneliti. Untuk publikasi ilmiahnya gimana, Mas Hengki? Ya sementara ini sudah mulai sih ada publikasi. Kita kan memang sebagai bangsa ini bagaimana ya masih tergantung pada jurnal-jurnal internasional yang dianggap bereputasi gitu seperti itu. Untuk menjadi guru besar itu menjadi syarat gitu loh. Saya kira kita bisa mengupayakan sekali bahwa karya-karya seni para seniman Indonesia juga dihitung seperti jurnal-jurnal yang bereputasi. Itu aja perjuangan kita untuk penelitian. Oke. Mas Hengki, saya coba ini kita mulai terpancing ini bicara musik nggak apa-apa ini. Saya mumpung ketemu ketua Perpromi ini bisa minta dijelaskan mengenai ini, Mas Hengki, mengapa sih gamelan dan musik etnik tradisional Nusantara yang alat musiknya lebih dari 300 jenis ini sesuai dalam Kamus Musik Indonesia ya, kurang bisa berkembang di negeri sendiri. Tapi sementara musik diatonis ya, kalau boleh saya bilang seperti pop dan lain sebagainya itu lebih diterima dan digemari oleh masyarakat. Apa? Karena tangga nada pentatonis slendro hanya 5 nada atau pelok 7 nada dibandingkan dengan diatonis terdapat 12 nada dalam satu oktav. Atau karena kurikulumnya Mas Egi yang tidak menerapkan muatan musik dari negeri sendiri sebagai penyebabnya. Ya, ada beberapa topik poin tadi saya lihat sih. Pertama tentang 300 instrumen. Mungkin masih perlu lagi pendataan ya, inventarisir kandungan idiom musikal atau instrumen musik, jenis musik lokal kita. Jangan-jangan lebih dari itu tuh. Belum ada data yang akurat ya. Setiap kampus
masing-masing lokal sebagai mungkin lebih baik mendata lah ya. Ambon ada beberapa ya, di Utara, di Melayu, di Batak, Sangir, dan lain-lain ya. Hingga mendapatkan berapa potensi idiom musikal kita ya, baik instrumen maupun musik-musiknya. Kemudian kenapa ya kalah dengan musik-musik, bukan musik elektronis ya, kalah dengan musik-musik populer mungkin. Ya. Demikian juga di barat juga musik tradisinya, musik klasiknya juga itu juga ya. Memang seperti itu, sesuatu yang populer di pasar gitu kan, dengan pasar kan melakukan sebuah rekayasa sendiri untuk membuat itu menjadi banyak, kan ada jurusnya lah, itu para kapitalis yang melakukannya itu. Ya sudah seperti itu, pasti tidak sepopuler musik populer. Itu pertama. Kemudian musik-musik kita yang tradisional saya kira akan susah berkembang, bahkan digandrungi juga susah. Itu pertama. Yang satu yang Mas Gatot bilang tadi, kita juga tidak mengajarkan, orang tua tidak mewariskan ke anak cucunya bahwa ada kesenian ini loh, ya kan? Itu pertama. Kedua, kesenian tradisi kita terpenjara dengan tradisinya sendiri. Ya kan, tradisinya punya pakem, nggak boleh ini, nggak boleh itu kan. Jadi dia membicarakan dirinya sendiri. Seharusnya dibikin 2 opsi apa 3 opsi. Yang tradisi tetap kita lestarikan sesuai dengan fungsi-fungsi ritualnya atau fungsi pakemnya sendiri, itu tetap ritualkan, di lestarikan lah. Tapi ada peluang. Contohnya musik Jawa, harus ada peluang untuk musik Jawa itu dikembangkan. Ya bentuknya kreasi baru atau komposisi baru ya, dengan sentuhannya digital atau yang kontemporeri sekarang ya, supaya bisa masuk di global, punya nilai manfaat ekonomi atau populer dan lain-lain. Itu punya terobosan sendiri untuk ya ruang bagi generasi sekarang untuk memaknai itu dalam konteks sekarang. Jadi jangan hanya diwariskan sebagai tradisi, ya, susah saya kira. Mungkin beberapa jurus yang harus kita lakukan. Saya mencontohkan, karena saya orang Jawa, jadi saya ambil contoh yang diatonis, pentatonis tadi itu ya. Tadi Mas Hengki, kita sudah bicara ini mengenai musik ini ya, tradisi ya, musik. Ini saya sampaikan melengkapi Sumpah Pemuda, bisa ambil dari beberapa sumber nih. Melengkapi Sumpah Pemuda, Ketua Lembaga Musik Indonesia. Kebetulan Mas Hengki, Ketua Lembaga Musik Indonesia ini adalah Ketua The President Center, Pak Edi Herwani Didit Mahaswara. Pada peringatan tanggal 28 Oktober 1980 telah mencanangkan sumpah. Ini sumpah yang unik. Berbudaya satu, budaya Indonesia. Berseni satu, seni Indonesia. Dan bermusik satu, musik Indonesia. 3 tahun kemudian musik Indonesia masih terus dicari. Ini judul besar di hari-hari Kompas tanggal 27 November ya 1983. Untuk menemukan dan mewujudkan musik Indonesia yang masih dicari, dalam tanda kutip, Ketua Lembaga Musik tadi, Lembaga Musik Indonesia, Pak Didit Mahaswara ya, Edi Herwani Didit Mahaswara, pada tanggal 5 Oktober 1985 telah mendeklarasikan musik Indonesia melalui Mahaswara Orkestra, menampilkan beragam irama dan alat musik tradisional Nusantara. Ini perlu disampaikan ke teman-teman ini. Ini adalah sejarah ini. Bertajuk musik Bhinneka Tunggal Suara Nusantara sebagai identitas musik bangsa Indonesia. Bagaimana pandangan seorang Dr. Hengki Tompo tentang hal ini? Oh ya, itu musik dengan kaitannya dengan identitas nasional ya mungkin. Itu ibarat yang topik-topik yang sering dibawakan dalam Kongres Kebudayaan juga seperti itu. Budaya nasional itu kayak apa? Memang sebagai bangsa yang besar dan beragam ini, kita tuh masalahnya bukan mencari barang yang tidak ada, tapi barang itu beragam, jadi menentukan
keseragaman itu menjadi masalah itu. Ya. Kalau saya sih melihat memang sebuah keniscayaan kita ya, sunatullahnya bangsanya ini banyak sekali hartanya itu, baik harta yang sumber daya alam maupun sumber daya budaya tadi, kesenian yang beragam ya, musik yang bermacam-macam. Nah, untuk menjadi musik Indonesia memang karena kita tuh terdiri dari bangsa-bangsa yang sudah independen ya, bangsa yang sudah punya sistem nilai sendiri, punya kebudayaan sendiri, punya bahasa sendiri. Orang Sangir punya musik sendiri, punya bahasa sendiri, sistemnya sendiri, Jawa, Ambon, Maluku, dan Papua, Melayu, Aceh, semua itu. Nah, kita ada yang kembali seperti saya bilang tadi itu, belum membuat dialog atau kreativitas yang baru. Contohnya upaya untuk membuat dialog antara musik sama-sama Indonesia, contohnya musik Dayak itu sampai dikolaborasikan dengan harpa, rebab atau musik-musik Nusantara itu harus sering digalakkan juga, membuat musik-musik baru yang dari ide musikal Nusantara akibat dialektika, dialog itu antar budaya musik yang ada di Nusantara. Itu masih kurang dilakukan. Jadi muncul kulintang sendiri kan, gamelan sendiri, terus gondang sebangunan sendiri, hasapi sendiri, sesando sendiri. Itu juga belum berdialog. Sebenarnya harus butuh kreasi anak-anak muda sekarang. Coba membuat kreasi baru yang mendialogkan itu, atau menjadi sebuah terobosan warna baru. Nah, itu bermusik-musik Indonesia menurut saya. Mas Didi sudah mencoba membuat itu. Seperti ketakutan ya, kita seperti ketakutan bahwa sesuatu yang sudah pakem itu tidak boleh dikreasi gitu loh. Ini Mas Suara Orkestra ini pada saat itu sudah memulai, cuma ya masih itu sudah menjadi bibit untuk memberikan peluang pada generasi berikutnya, bahwa yang tadi Anda bilang ada komunikasi antara daerah dengan daerah untuk menjadi satu kreasi baru. Misalnya kan tadi misalnya Gondang Batak ketemu sampai terus menjadi satu kreativitas ya, sehingga itulah yang akan mempertemukan. Saya nggak tahu itu menurut Mas Egi gimana? Benar ya benar seperti itu. Jadi yang kalau saya kan dua jalan tadi, tidak hanya begitu. Yang tradisi harus dilestarikan seperti apa adanya. Mungkin ada hubungan dengan ritual tertentu di daerah masing-masing, ada hubungan dengan sistem nilai. Tapi yang musik dialog tadi, kolaborasi tadi harus diadakan sendiri. Mas Didi sudah bikin, kemudian Mas Franky kalau salah. Iya, Franky Raden sudah membuat. Cuma harus banyak, jangan 1-2 begitu. Ya itu mahasiswa komposisi, coba diarahkan mahasiswa komposisi membuat kolaborasi antara Tifa Gunung Papua dengan Kesando Flores kan, terus ada sampai komposisi musik Nusantara begitu kan dikolaborasikan. Tapi itu konteksnya kreasi baru ya, bukan komposisi baru, bukan musik tradisional, beda lagi. Tradisional betul. Biarin aja ya. Biarin. Jadi yang sudah pakem biarin ya. Itu kalau gitu agak bergerak. Menarik sekali. Ini sudah dimulai. Kalau menurut saya, Mas Suara Orkestra sudah memulai sejak tahun itu. Cuma tidak ada, mungkin kalau ke sekarang ya, itu yang Anda bilang tadi, terjadi komunikasi antar daerah itu sehingga membuat kreativitas baru. Mungkin sudah ada, tapi belum banyak ya, Mas Egi. Maksimal ya. Dan sekarang kan sudah lentur tuh ya, udah nggak ada dikotomi begitu kotak-kotak lagi. Generasi sekarang kan sudah menolak itu. Inginnya lentur aja, musik ya musik. Mau dari Norwegia dicampur ya. Yang penting kita berkiprah ya, generasi kita. Baik, oke. Mas Egi, ini karena politik koperasi. Iya, Mas Egi luar biasa ini dari beliau ini seorang dosen kaprodi di STT International Harvest, juga sebagai ketua Perpromi ya, Perkumpulan Profesi Musik Indonesia, juga pengamat pemerhati sosial, banyak sekali ini. Mas Egi, sayang ini waktunya sudah habis, ini saya sudah dikode-kode ini sama sebelah ini. Terima kasih Mas Egi sudah. Terima kasih Presiden Center. Semoga banyak. Kita bertemu lagi di lain kesempatan.
salam sehat, salam buat keluarga Mas Egi. Oh, Salam sehat. juga teman-teman Perpromi. Salam buat semua. Baik. Iya, nonton ya. Saya akan closing statement. Itu tadi perbincangan saya bersama Dr. Hengki Tompo mengangkat judul besar Pelangi di Atas Merah Putih dengan tema perbincangan Because We Are People of Faith, karena kita orang beriman. Kita akan ketemu lagi di perbincangan berikut dengan tamu dan tema yang lain dan dengan tayangan-tayangan musik yang keren. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, Indonesia maju. Namun jangan kemana-mana, kita akan saksikan penampilan video keren Amirus featuring Oka setelah ini. Saya Gatot Suryo undur diri, dan salam sehat, salam kebangsaan, merdeka. Merdeka. Terangkanlah